Ya. Nah, perjalanan bapak-bapak dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi tidak langsung, tapi Nabi mampir dulu. Mampir di mana? Mampir di Thayyibah. Thayyibah itu Madinah. Mampir lagi di Madian. Kemudian mampir lagi di Bukit Tursina. Mampir lagi di Bethlehem. Tempat-tempat Nabi mampir itu adalah tempat-tempat suci. Apa yang dilakukan Nabi di sana? Nabi sholat, berdoa di sana di tempat-tempat suci. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita nak melakukan perjalanan jauh, jangan lupa mampir di masjid tempat suci, mampir sholat di sana, berdoa. Kalau sempat, kalau kita takziah, apa namanya ziarah ke makam-makam wali, bertawassul, ya, berdoa, berziarah ke sana. Itu kita orang Aswajanin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ziarah kubur tuh makam wali, datang ke sana, Wali Songo, ya. Saya bulan Desember kemarin ziarah ke seluruh makam wali Songo itu, ziarah datang ke sana, ya kan? Dalam rangka apa? Di sana kita bertawassul, bertabarruk. Bertabarruk itu mengharap berkah. Sebab pada orang-orang soleh, para makam-makam keramat, para wali, di sana ada keberkahan. Bertawassul. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jalan artinya ada wasilah, ada jalan yang mendekatkan kita kepada Allah melalui orang-orang soleh, melalui para kiai, para ustadz. Ya, dulu kita masih ingat kalau kita di sekolahan, di madrasah, bekas air minum guru, nah itu berebut. Di pesantren dulu minum bekas air guru. Kenapa? Di situ ada berkah. Dengan minum bekas air guru itu, lidah jadi lancar, ngaji, banyak hafalan. Kenapa ada berkah? Disebutkan dalam hadis, al barakatu ma'a bil akabir. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua, orang-orang soleh. Jadi mengharap berkah. Ini kadang-kadang macam mana kita hidup berkah. Mencium tangan ayah tak mau, cium tangan suami tak mau, tapi mencium laki orang mau. Cium tangan pejabat mau gak itu? Kalau ini cium tangan gubernur, tangan wali kota, nak menyium, yang penting dapat duit. Nah, Zubir tuh tangan suami dicium. Aduh Pak, ini itu cium tangan itu. Aduh, alhamdulillah. Yang ada mau mencium tangan suami, aduh ibu-ibu di sana jauh, tengah lautan. Berkah, keberkahan. Pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nenek-nenek. Datang ke sana, lalu Nabi berbaring. Cuaca di luar panas. Nabi tertidur. Begitu Nabi tertidur, beriringanlah berat badan Nabi ini keringat, mengucur keringat. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim, nenek-nenek tadi? Diambil di gelas, ya,
lalu ditampungnya keringat Nabi itu, dilapnya, dimasuknya di dalam gelas tadi. Sebagian keringat Nabi tadi dijadikannya sebagai minyak wangi dan sebagiannya diminum. Itu hadis Nabi. Kemudian ketika itu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Diminumnya keringatnya. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, aku ingin mengambil berkah dari keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu merestui Ummu Sulaim. Gitu. Jadi kalau kepengen nak coba-coba besok pas hari panas, laki kita sedang tidur, dia berkeringat, ambil gelas, tampung keringatnya itu, minum, insya Allah bencret. Nah, disambungkan keringat laki dengan keringat Nabi, ya. Memang Nabi itu harum keringatnya. Banyak riwayat yang menyebutkan itu. Nabi lewat, tahu kalau sahabat ini Nabi yang lewat di depan jalan itu. Kenapa? Keciuman bau Nabi. Dia punya ciri khas. Tidak usah pakai parfum, keringat itu wangi. Jadi bertabarruk dengan keringat. Nah, kita tidak harus mesti minum keringat laki kita, cukup dengan mencium tangan suami kita. Cium tangan suami kita itu, dan suami mencium kening istri. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi setiap keluar rumah mengecup kening istri, dan istri mencium tangan suaminya. Itu yang diajarkan, yang ditauladannya. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan bahwa seorang suami mengecup kening istri itu adalah sedekah suami kepada istri. Tuh Pak, saya semenjak ngaco buku tuh Pak, rajinnya saya sedekah dengan ini saya. Ya, sedekah lain tak tahu. Sedekah. Wah, begitu keluar rumah, Bu, besok suami kita nak kerja, panggil tu, Pak, minta sedekah, kasih sedekah Pak, kecup kening dia tu. Itu rumah tangga Rasulullah, itulah. Tapi sebelum suami ngasih sedekah itu, ibu tu siaplah kasih bedak. Ya, boleh warna ungu, boleh. Ya, di kelopak mata warna hitam, ya, di atasnya warna merah, sudah itu warna hijau, lampu-lampu tancap lampu lalu lintas. Siap-siaplah pakai parfum gitu. Ini enggak, suami mau megang tangan bau parang pocong, mau mencium kening bau terasi. Masya Allah. Itu ibu-ibu zaman sekarang ini terbalik, zaman now. Kalau nak pergi kondangan, Masya Allah, servisnya luar biasa. Ya, mau pergi kondangan wangi, pergi arisan wangi, ngantar anak sekolah wangi, yasinan wangi, balik ke rumah mau tidur dengan lagi bau minyak angin cap kapak. Kesian laki, padahal laki payah mencari duit ya. Seharusnya laki mencari duit
Ya untuk laki lah pula servisnya. Ini kadang-kadang dengan ada pejabat, baju baru, rok baru, jilbab baru, semua baru. Balik ke rumah, baju daster 3 bulan dari bersuci. Kalau koyak-koyak pula tu. Apa kata lakinya, sudahlah mama, baju daster yang koyak tu buanglah lagi. Tahu jangan tengok bentuknya, yang penting rasanya pun kena. Masya Allah. Tuh. Jadi ngambil barokah. Jangan lupa ibu-ibu bapak hadirin sekalian, di dalam Quran itu ada Idhabu disebutkan dalam surah Yusuf. Apa lagi saya ayatnya ya? Pergilah kau kepada ayahku. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Itu ada dalam Quran, dalam surah Yusuf. Kata Nabi Yusuf, tolong bawa bajuku ini. Idhabu bil qamisi hadha. Bawa bajuku ini, kasih ke ayahku yang sedang buta matanya. Jadi Nabi Yakub itu buta matanya, karena menangis terus buta. Anaknya Yusuf berada di Mesir ketika itu. Mereka terpisah. Dibawalah baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Kemudian digosokkanlah ke wajah Nabi Yakub tadi. Dengan baju Nabi Yakub, Nabi Yusuf tadi, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Tuh, berarti berkah baju. Nah, berkah daripada baju, berarti baju itu ada berkahnya, benda-benda ada berkah. Jangankan itu, makanan yang kita bawa ini ada berkahnya. Maka orang sebut nasi ketan, nasi berkah. Nah, itu nasi ketan, masak ketan tidak mudah ya. Nasi berkah, kakek takir yang diberi, yang dikasih-kasih. Ya, nasi berkah, ada keberkahan di situ. Nah, itu. Jadi pakaian-pakaian itu ada keberkahan. Dulu di kampung-kampung ada anak remaja, jerawatnya banyak, besar-besar jerawatnya. Kata orang kampung, apa jerawat nih? Kau cari celana dalam gadis, katanya. Celana dalam gadis, tapi jangan tahu dia ambil celana itu rusak ke buku, atau hilanglah kalau jerawat tadi. Masya Allah, itu ajaran orang kampung, ya kan? Akhirnya ada ibu yang kena asam urat. Nah, kena mengambil berkah dari baju suaminya dengan syarat katanya suami jangan sampai tahu. Ambil baju dia itu, gosokkan ke tempat asam urat, sehat itu. Akhirnya ibu tadi dia ambillah baju lakinya, gosok ke muka, gosokkan ke tempat asam urat, gatal galau-galau. Kenapa? Karena bapak itu bajunya baru sudah digunakan baju kerja untuk nebang bambu. Akhirnya gatal semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah sudah. Kemudian dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu melihat ada orang yang mencakari mukanya dengan tangannya, rontok daging-dagingnya. Balik diambil, dimakan lagi, makan daging sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kenapa ibu-ibu tuh makan daging sendiri? Wah, itulah gambaran umat di akhir zaman, kata Jibril. Banyak orang yang senang menggunjing orang lain, ngomongin orang lain. Tuh, awas hati-hati. Bapak-bapak juga kadang-kadang dalam pengajian pun masih juga ngomongin orang. Bu, sini bu, ada apa? Ada cerita. Apa ceritanya? Ada lah, sini bu tuh. Nah, coba ibu tengok ibunya itu nah. Ibu yang mana? Itu itu jilbab itu tuh kredit tuh. Astagfirullahaladzim. Kita ngomongin kredit pak.
Yang bayar dia, yang kredit dia. Ada apa urusan dengan kita? Udahlah, gak usah diomongin kredit orang ya Bu ya. Sekarang aku yang ada kredit kan? Beli motor, kredit, beli rumah, kredit, beli TV, kredit, beli tanah, kulkas, kipas angin. Sampai ke pintu rumah kalau dibuka bunyinya ya sudah. Mau diapakan? Kita memang hidup ya tidak pasti bisa bayar kontak, bayar kredit. Nah, yang penting dibayar ya Bu ya. Setuju Bu? Ayolah Ibu setuju. Setiap pengajian ada baju. Nah, iya lah, bukan Ibu Siti bukan. Jangan lantas ibu-ibu sana jauh tengah lautan. Jadi ibu-ibu minta izin kepada suaminya mau ngaji. Pak, ibu mau ngaji dulu ya. Aku kata bapak atau laki, kau ngaji terus aku yang susah. Kenapa pula bapak? Ngaji kan bagus, kok bapak yang susah? Kenapa enggak yang susah aku? 4 pengajian majelis taklim yang kau ikuti, tempat yang kau ambil, baju loh, baju seragam loh, kredit loh, aku namanya pening kepala aku. Masya Allah. Nah, dia lah bayar, yang penting istri kita mau ngaji. Insya Allah ada lah rezekinya Bu ya. Ada rezekinya. Yang penting mau ngaji. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terus Nabi Muhammad kembali berjalan dan menyaksikan dalam perjalanan itu ada orang yang memecahkan kepala dengan batu. Pecah kepalanya. Balik bagus lagi. Pecahkan kepala sendiri. Pecah. Balik bagus lagi. Ya Jibril, man haulai, siapa mereka itu? Kata Jibril, oh itulah gambaran umat di akhir zaman, orang yang sombong, keras kepala, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau sholat. Tuh. Nah sekarang banyak. Fakhalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan kami ganti nanti, kata Allah, satu generasi setelah kami, setelah baginda Rasulullah dan para sahabat, akan kami ganti dengan generasi yang jelek, generasi yang senang melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka akan menemui jalan sesat. Nah sekarang banyak bukti banyak orang yang enggan melaksanakan sholat. Kadang-kadang sengaja cuma lalai. Itu yang disebutkan dalam Quran. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Yang mana? Yang lalai dalam sholatnya. Nah lalai dalam sholat ada dua. Lalai waktunya sehingga dia menunda-nunda, mengundur-undur waktu, dan lalai dalam bacaan-bacaan sholatnya. Banyak sekarang di bapak orang sembahyang tidak belajar lagi, ya ikut-ikut sembahyang. Orang angkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan setinggi-tingginya. Ada pula orang angkat tangan takbiratul ihram itu tangannya diputar-putarnya. Seharusnya yang benar itu bagi mazhab Syafi'i, ketika kita angkat tangannya tidak boleh terlalu rapat begini, tidak boleh terlalu buka, tapi pas tangannya. Oh, perhatikan bapak-bapak. Allah. Jadi
Seluruh telinga kita ini di depan dada Allah Akbar.